Shalom pemirsa, bersama saya di Nubuatan Ajaib. Sekarang ini kita mau bahas tentang tanda binatang atau tanda antikristus. Ini pembahasan sebenarnya panjang karena detailnya banyak. Jadi untuk bikin simple, di video ini kita akan coba bahas dengan singkat dan sederhana. Di surat Yohanes, antikristus adalah siapa saja yang menyangkal Kristus atau menganggap diri sebagai Kristus. Jadi sebenarnya antikristus ini bisa banyak. Tapi kalau antikristus di dalam buku Wahyu atau Daniel itu cuma ada satu. Daniel lambangkan dia dengan tanduk kecil dan Wahyu lambangkan dia dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Buku Daniel dan Wahyu ada kasih tahu ini antikristus punya ciri-ciri dan ajaib. Sejarah mencatat semuanya digenapi dengan tepat. Antikristus ini adalah suatu kuasa yang dahsyat yang telah menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Dia punya kuasa ini sempat hancur di tahun 1798 yang digambarkan buku Wahyu dengan luka parah. Sayangnya luka parahnya ini telah pulih. Kekuasaannya akan kembali dan di akhir zaman dia akan paksakan dia punya tanda antikristus ke semua orang. Saudara, kita harus hati-hati jangan sampai kita salah menentukan apa ini binatang punya tanda. Karena ini jelas bukan hal yang main-main. Masalahnya Alkitab bilang, orang yang kena itu tanda binatang akan kena murka Allah dan binasa. Jelas, kalau sudah kena ini tanda binatang, berarti sudah tidak ada harapan. Alkitab juga bilang, tanda binatang itu akan dipaksakan dengan ancaman hukuman tidak bisa jual beli, dan bahkan ancaman hukuman mati. Sekarang belum ada ancaman seperti ini, jadi kita jangan panik. Belum ada yang kena ini tanda binatang. Cuma kita harus waspada karena sekarang ini akhir zaman. Artinya tanda ini tidak lama lagi akan dipaksakan. Jangan sampai kita salah informasi atau salah kenal ini tanda, karena akibatnya fatal. Coba kita bayangkan di suatu daerah, bupatinya bilang, warga sekalian, kita sekarang darurat demam berdarah. Silahkan ambil tindakan pencegahan sesuai prosedur demam berdarah. Nah, ini ada orang salah informasi. Gantinya dia lihat prosedur pencegahan demam berdarah, dia lihat prosedur pencegahan COVID. Jadi gantinya beli lotion anti nyamuk, dia beli hand sanitizer. Gantinya beli kelambu, dia beli masker. Gantinya rajin kuras bak, dia rajin cuci tangan. Gantinya jaga jarak dengan nyamuk, dia jaga jarak dengan orang. Akhirnya karena informasinya salah, waspadanya salah, persiapannya salah. Pas nyamuk datang gigit, dia anggap aman-aman. Akhirnya dia kena demam berdarah. Mereka yang tidak waspada dengan si binatang atau antikristus, tidak akan waspada dengan ini antikristus punya tanda. Ketika dia paksakan dia punya tanda ke mereka, mereka akan rasa aman-aman saja. Tidak sadar mereka sudah jatuh dalam kebinasaan. Kalau kita lihat sekarang ini, orang-orang apa-apa sedikit tanda binatang, apa-apa sedikit tanda binatang. Padahal di buku Wahyu jelas ada juga tanda yang sangat penting. Tanda Allah. Benar, bukan cuma itu binatang yang punya tanda. Allah dan Kristus juga punya tanda yang dipasang di dahi umatnya. Dan itu sedang berlangsung sekarang. Jadi ini adalah pertarungan dua tanda. Tanda Allah melawan tanda binatang, tanda Kristus melawan tanda antikristus. Yang punya tanda Allah berarti pengikut Kristus. Yang punya tanda antikristus berarti pengikut setan. Simple. Sekarang muncul pertanyaan penting, berbentuk apakah tanda Allah dan juga tanda binatang itu? Ada dua jawaban yang akan kita teliti di sini. Satu, berbentuk benda. Berarti cara dapat ini tanda adalah dipakai, di tangan, atau ditempel. Yang kedua adalah berbentuk firman atau hukum. Berarti cara dapat ini tanda adalah lewat pengakuan dan penurutan. Sekarang saya lihat banyak orang pikir tanda ini benda. Jadi waktu kartu ATM baru keluar, awas antikris. Waktu barcode baru keluar, awas antikris. Waktu isi chip komputer mau dipasang di tangan, itu chip antikris. Sekarang pas dengar mau suntik itu vaksin COVID-19, mereka bilang, ini dia antikris. Aduh, kalau memang tanda antikristus itu benda, berarti tanda Allah juga harus sama, harus benda. Berarti Tuhan Yesus juga harus produksi kartu ATM, chip, dan juga vaksin. Ini sudah seperti persaingan bisnis. Kalau kita lihat perusahaan besar yang bersaing ketat sekarang, Nike dan Adidas, mereka bersaing perebutkan atlet terbaik untuk pasang mereka punya merek, di ini atlet punya dahi dengan tangan. Contoh, Adidas dapat Alexander Zverev. Lihat, dia dapat tanda di dahi dengan tangan. Dan Nike dapat Roger Federer, kena tanda Nike di dahi dan tangan. Nah, apakah pertentangan besar antara Kristus dan setan atau antikristus ini, modelnya seperti ini, pasang-pasang tanda yang kelihatan di orang-orang? Tidak mungkin. Gambaran seperti ini sebenarnya penghinaan terhadap Tuhan. Dengan demikian, jawaban yang tersisa tinggal yang kedua. Itu tanda dalam buku Wahyu, pastilah berbentuk firman atau hukum. Mari kita lihat. Dalam buku Wahyu, tanda Allah yaitu nama Kristus dan nama Kristus yaitu firman Allah akan ada di dahi umatnya. Sedangkan tanda binatang yaitu nama antikristus akan kena di tangan dan dahi orang jahat. Saya kaget waktu lihat banyak yang tato nama Yesus di tangan. Ada petinju taruh nama Yesus dan ayat firman Tuhan di celana untuk bertarung. Waduh, ini parah, mereka bikin nama Tuhan tuh kayak jimat-jimat gitu. Firman dan nama Tuhan dibikin begini, bahaya saudara. Nah, kenapa nama Kristus yaitu firman Allah disebut juga hukum Allah? Ini firman Allah tebal.
Tapi Tuhan Yesus simpulkan jadi dua hukum, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dua hukum ini jelas adalah kesimpulan langsung dari 10 hukum Allah yang Tuhan perintahkan kepada umatnya untuk harus diikat sebagai tanda di tangan dan harus menjadi lambang di dahi. Lagi pula ke-10 hukum Allah ini, nama lainnya adalah 10 firman. Jadi langsung connect, nama Kristus yaitu firman Allah adalah 10 hukum Tuhan yang harus jadi tanda di tangan dan dahi umat Tuhan. Tanda di dahi artinya kita harus ulang-ulangi, kita harus ingat-ingat terus itu hukum Tuhan sampai menjadi tabiat. Dan tanda di tangan itu artinya kita melakukan atau berpegang pada hukum tersebut. Jadi bukan ditato atau ditulis di kain lalu dikasih di kepala. Percuma kita ikat kepala pakai tulisan jangan berzina, tapi otak kita isinya hal-hal cabul. Percuma tangan ada tulisan besar jangan mencuri, tapi halaman rumah penuh dengan mangga curian. Sekarang ini ada 10 hukum Allah, sedangkan tanda Allah buku Wahyu bilang cuma 1. Berarti dari 10 hukum ini harus ada satu hukum yang menjadi cap atau materai untuk mensahkan seluruh isi hukum tersebut. Sama seperti hukum negara, hanya dianggap sah kalau sudah dicap. Satu hukum ini juga harus memiliki unsur penyembahan. Karena menurut buku Wahyu, konflik tanda Allah melawan tanda binatang ini adalah konflik penyembahan. Mereka yang sembah Allah yang benar berarti punya tanda Allah. Mereka yang sembah Allah palsu berarti punya tanda binatang. Nah, di dalam materai setidaknya ada 3 hal. Nama, gelar, dan teritori atau wilayah kekuasaan. Nah, ini contoh materai Ratu Inggris. Nama, Elizabeth. Gelar, Queen. Teritori, Kanada. Kalau unsur penyembahan, simple. Berarti ada gelar pencipta di situ. Di dalam 10 hukum, hukum yang memuat ketiga hal ini ada di hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam Keluaran 20 ayat 10 dan 11 di situ jelas dikatakan, nama Tuhan Allahmu, titel atau gelar, pencipta, teritori atau wilayah kekuasaan, langit dan bumi. Secara otomatis hukum keempat ini juga memenuhi unsur penyembahan karena menyatakan Tuhan sebagai pencipta. Jadi hukum keempat atau hari Sabat inilah materai Allah yang mengesahkan dan memeteraikan seluruh isi hukum Allah. Bukan cuma itu, hari Sabat juga adalah tanda atau bukti bahwa kita menyembah Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar, bukan yang lain. Jadi kalau tanda Allah itu hari Sabat Tuhan, berarti tanda binatang itu pasti sesuatu yang berlawanan dengan Sabat Tuhan, yaitu penyembahan palsu atau hukum Sabat palsu buatan manusia. Hari yang tidak pernah Tuhan perintahkan dalam Alkitab untuk dikuduskan. Nah, hari apakah tepatnya Sabat palsu ini dan apa jelasnya identitas binatang ini? Ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi bagi yang semangat mempelajari lebih dalam, silakan mengunjungi situs yang membahas tuntas tentang Antikristus dalam Wahyu 13 ini. Linknya ada di deskripsi. Saudara, tanda di dahi dan di tangan itu adalah lambang tabiat dan penurutan. Bukan tanam-tanam chip-chip atau tato. Memiliki tanda Allah berarti kita memiliki tabiat Kristus dengan menyembahnya di hari Sabatnya. Sedangkan memiliki tanda binatang berarti kita memiliki tabiat antikristus dengan menyembahnya di hari Sabat palsunya. Ini akan menjadi ujian semua orang di akhir zaman. Pada akhirnya semua orang akan kena salah satu dari 2 tanda ini. Semua orang akan harus memilih kepada siapa mereka menyembah, Allah yang benar atau antikris. Tidak ada yang netral. Siapa yang tidak punya tanda Allah, otomatis dia dapat tanda binatang. Sabat Tuhan jelas hari ke-7 yang kita kenal sekarang dengan Sabtu. Firman Tuhan tidak bisa berubah. Kita tidak boleh ganti itu ke hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu tandanya kita berusaha mengubah hukum Tuhan yang merupakan salah satu ciri dari antikristus. Ketika tanda binatang dipaksakan, umat Tuhan yang menolak pasti akan mengalami kesukaran besar. Tidak bisa jual beli dan dapat ancaman pembunuhan. Jalan satu-satunya adalah lari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, berdoalah supaya dalam pelarianmu itu tidak jatuh pada hari Sabat. Jelas mereka yang lari-lari itu adalah mereka yang telah kena materai Sabat. Mereka menguduskan Sabat, tanda mereka mengakui dan menyembah Yesus sebagai pencipta. Dan jangan khawatir, walaupun dalam pelarian, Tuhan Yesus tetap akan pelihara kita. Tanpa kita sadari, di tengah-tengah masa pelarian itu, kita akan mengangkat wajah kita dan melihat keselamatan kita telah tiba. Tuhan Yesus datang dan menjemput kita masuk ke surga yang telah Ia siapkan bagi kita. Saudara, tidak banyak waktu yang tersisa. Tanda binatang atau undang-undang Sabat palsu ini tidak lama lagi akan dipaksakan. Dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan memperingatkan kita agar jangan menerima tanda peribadatan palsu ini. Hanya dengan berada di pihak Tuhan, memiliki tabiat Kristus, kita akan aman. Mari saudara, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari minta Roh Kudus untuk memampukan kita menuruti segala firman-Nya, termasuk menguduskan Sabat Tuhan sebagai tanda kasih kita kepadanya. Dengan memiliki tanda Allah kita, hari Sabat, kita ada jaminan keselamatan, sebab kita menyembah Allah yang benar, Tuhan atas hari Sabat, Yesus Kristus.
Terima kasih, sekian dulu untuk kali ini. Silakan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.